Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sarjana Random, sebuah channel amatir yang mana kontennya bersifat random dengan tujuan menyajikan hiburan maupun informasi. Tentunya berharap setiap konten yang dibagikan bermanfaat bagi penonton. Dan pada kali ini, admin akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berasal dari negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia, yaitu India. Film ini berjudul dirilis pada tahun 2013 dengan durasi 140 menit, disutradari oleh Anthony, diperankan oleh salah satu aktor ternama dari Bollywood, yang mana ia merupakan satu-satunya aktor Bollywood yang diberi penghargaan tertinggi oleh Jepang dalam bidang seni bela diri karate. Ya, siapa lagi kalau bukan Akshay Kumar. Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang diusir oleh ayahnya dari rumah karena dianggap sebagai pembunuh, sehingga ia pergi dari rumah lalu dijadikan anak angkat oleh mafia ternama. Ketika dewasa, ia menjadi bos gangster yang baik hati, suka membantu dan melindungi rakyat kecil dari mafia gedungan maupun mafia jalanan. Sebelumnya, admin ingatkan terlebih dahulu bahwa ini hanyalah spoiler. Jika ada yang ingin menonton filmnya, link sudah disiapkan di deskripsi. Di awal film, kita diperlihatkan pria berkumis yang sedang memegang uang. Ia adalah Big Boss, diperankan oleh Danny Denzongpa. Di film ini ia dikenal sebagai raja transportasi. Tapi pekerjaan Big Boss yang sebenarnya adalah bos mafia. Sepakati dan selesaikan kontrak dari klien, baik itu membunuh maupun menculik. Begitulah cara kerja Big Boss yang sebenarnya. Bisnis transportasi hanyalah kerja sampingannya. Cerita dilanjutkan ketika Big Boss diberikan minuman kelapa muda oleh salah satu pedagang kaki lima yang ada di pasar. Dan waktu itu pula Big Boss melihat seorang pemuda yang sedang beristirahat. Terlihat dari raut wajah pemuda itu, ia begitu lelah dan kehausan. Hati nurani Big Boss tak tinggal diam, sehingga ia menyuruh PKL untuk memberikan minuman kelapa muda segar kepada pemuda tersebut. Pemuda ini adalah Surya, diperankan oleh Akshay Kumar. Ia diusir oleh ayahnya karena dianggap sebagai pembunuh. Setelah selesai minum, Surya pun hendak pergi, tapi PKL dengan cepat memanggil dan berkata kepadanya, "Hei nak, kau tak berterima kasih pada Big Boss?" Namun dengan bijak dan beraninya Surya menjawab, "Menawarkan air bagi yang haus adalah perbuatan baik dan dia menerima pahala karena saya. Jadi saya yang berterima kasih atau dia?" Big Boss pun terkejut sekaligus kagum mendengar jawaban tersebut, lalu berkata, "Harus kuakui dia bukan anak biasa." Dan seketika mobil yang ada di belakang Big Boss pun meledak sehingga membuat panik orang-orang yang berada di pasar. Setelah itu muncullah musuh Big Boss. Kita sebut saja namanya Kobuk. Muncullah Kobuk beserta anak buahnya. Dengan gagah berani Big Boss menghadapi Kobuk sendirian. Ketika Kobuk ingin memukul Big Boss dengan sebuah kapak, pada waktu itu pula adegan epik terjadi, yang mana pemuda yang diberikan minuman oleh Big Boss sebelumnya, yaitu Surya, tengah membungkus sebuah kelapa dengan sorban untuk membantu Big Boss, lalu melemparkannya tepat mengenai kepala Kobuk, sehingga kepala Kobuk bercucuran mengeluarkan darah dan tergeletak hingga tak sadarkan diri. Anak buah Kobuk yang melihat majikannya sudah lobi, tanpa aba-aba langsung menyerang Big Boss dan Surya. Adegan baku hantam pun tidak dapat dihindari, pertarungan sengit pun terjadi. Di tengah baku hantam tersebut, Big Boss melihat anak buah Kobuk yang tidak ada habis-habisnya. Lalu ia memutuskan masuk ke mobil dan akhirnya ia melarikan diri dengan Surya. Ketika berada di dalam mobil, Big Boss pun bertanya kepada Surya, "Kenapa kau menyelamatkanku?" Lalu Surya menjawab, "Kau seperti ayahku." Setelah itu Big Boss pun menjadikan Surya sebagai anak angkatnya yang akan mewariskan tahtanya kelak dan memberikan Surya dengan nama baru, yaitu Boss. Dan disinilah cerita dimulai. Cerita dilanjutkan dengan seorang pria yang sudah terlihat cukup tua, duduk santai sambil memperhatikan gambar yang ada di dalam koran, yaitu Big Boss beserta anak angkatnya yang bernama Boss. Pria tua itu adalah Satya Khan, diperankan oleh Mithun Chakraborty sebagai ayah kandung Surya, atau kita sebut saja dengan nama barunya yaitu Boss. Di sini Satya Khan sangat membenci Boss karena Boss pernah ketahuan membunuh sewaktu berada di gudang sekolah. Sebelum lanjut ke scan berikutnya, di sini ada menceritakan sedikit mengenai masa lalu Boss sebelum ia diusir dari rumah. Satya Khan adalah orang tua yang keras. Ia sangat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat keluarganya. Ia mempunyai dua orang anak laki-laki. Boss adalah anak tertua dan adiknya bernama Sip. Satya Khan bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah dan mempunyai masalah pada kakinya. Maaf, kita sebut saja pincang. Suatu hari Sip bermain bola kaki bersama teman-temannya. Timnya menang dan tim lawannya kalah. Dengan gembira Sip menari-nari karena timnya menang. Namun seketika Sip didorong hingga terjatuh ke tanah oleh Rajan karena malu dan tidak terima timnya kalah. Salah satu teman Rajan ingin menampar Sip, kita sebut saja Kodir. Ketika Kodir ingin memukul Sip, Kodir dihantam oleh bola kaki sehingga tergeletak di lapangan.
yang mana bola tersebut berasal dari tendangan bos. Di sini bos datang untuk melindungi adiknya. Tetapi Rajan malah mengata-ngatai ayahnya bos pincang. Dengan ekspresi yang sangat marah, sebuah pukulan pun hingga tepat pada wajah Rajan. Dan pada hari esoknya, Rajan dan ayahnya mendatangi kediaman Satyakan untuk menuntut pertanggungjawaban yang telah dilakukan bos kepada anaknya. Namun bos masih bersikeras mengatakan kepada ayahnya bahwa sebenarnya dia tidak bersalah. Melihat hal itu, Satyakan merasa malu dan langsung menampar bos. Dan ia langsung memohon maaf dan menundukkan kepala kepada ayah Rajan. Mendengar permohonan maaf yang tulus dari Satyakan, ayah Rajan dengan hati yang tidak puas akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika semuanya sudah pergi kecuali bos dan adiknya, terlihat Sip menggenggam tangan bos sambil ketakutan dan merasa kasihan pada kakaknya karena sudah dimarahi oleh ayahnya. Bos pun berkata kepada Sip, "Aku bisa menahan apapun dalam hidupku, terkecuali jika ada yang melecehkan ayahku." Setelah itu mereka pun berpelukan. Dan ketika mereka masuk sekolah pada hari esoknya, Rajan masih mengatai-ngatai bos. Dengan penuh emosi, bos pun terus berjalan melewati ocehan tersebut. Rajan yang melihat bos mengabaikan omongannya lalu beralih mengganti topik ojekan. Sambil tertawa, Rajan pun mengejek ayah bos dengan kata pincang. Mendengar hal itu, bos pun langsung balik kanan dengan tatapan yang penuh kemarahan. Kepalan tangan sudah digenggam dengan keras. Sip pun masih berusaha menenangkan kakaknya agar tidak terbawa emosi. Namun bos tetap menghampiri Rajan lalu memukulinya dengan membabi buta. Salah satu siswa melaporkan kejadian itu kepada Satyakan. Setibanya ia di tempat perkelahian yang sedang berlangsung, Satyakan langsung memasukkan mereka berdua ke dalam sebuah gudang lalu mengurungnya. Ketika lonceng terakhir berbunyi, pertanda siswa sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Satyakan kembali ke gudang tersebut dengan tujuan untuk membebaskan keduanya. Tapi ketika Satyakan membuka gedung itu, terlihat Rajan tergeletak tak sadarkan diri dengan baju yang sudah berlumuran darah. Begitupun juga dengan bos, ia berdiri tepat di samping Rajan. Dengan wajah putus asa, tangannya memegang sebuah senjata tajam yang penuh darah. Melihat pemenang itu, seketika semuanya menjadi suram. Mata, mulut, semua anggota tubuh Satyakan menjadi kaku karena apa yang ia lihat. Singkat cerita, bos pun dimasukkan ke dalam penjara. Setelah masa tahanannya habis, bos yang hendak pulang ke rumah dihampiri ayah Rajan beserta pasukannya yang sudah membawa senjata tajam berupa kapak dan parang untuk membunuh bos. Lalu bos memohon kepadanya agar permusuhan ini jangan dilanjutkan. Ayah Rajan yang sudah terlanjur dirasuki setan untuk balas dendam karena anak satu-satunya sudah lobi, ia pun langsung menendang bos hingga terjatuh. Adegan baku hantam pun terjadi lagi. Dengan lincahnya bos menghindari serangan demi serangan karena sudah terpojok dan tidak ada pilihan. Akhirnya bos melawan dengan sebuah ember berbahan aluminium yang ia dapati di pinggir sungai. Situasi pun berubah, satu demi persatu yang menyerangnya pun tumbang. Dan pada saat ayah Rajan ingin mengayunkan parang kepada bos lebih dulu memukul kepalanya. Saking kerasnya pukulan bos, ember aluminium itu pun penyot. Akhirnya boslah yang menang. Ketika pertarungan sudah selesai, Satyakan beserta keluarganya sampai di sana dengan tujuan untuk menyambut kedatangan bos yang sudah dibebaskan dari penjara. Lagi dan lagi Satyakan melihat sesuatu yang tak ingin dilihatnya. Ayah Rajan beserta pasukannya sudah tak sadarkan diri karena ditumbangkan oleh bos. Yang mana faktanya, bos hanya mencoba membela diri dan Satyakan tidak tahu akan hal itu. Yang ia tahu, bos adalah seorang pembunuh. Dengan penuh rasa kecewa, Satyakan berkata dan menganggap bahwa bos bukanlah bagian dari keluarganya lagi. Mendengar hal itu, bos hanya bisa terdiam menangis meratapi kesedihannya. Lalu mereka meninggalkan bos sendirian. Dengan perasaan sedih, bos mengambil dan memeluk sorban ayahnya yang tidak sengaja terjatuh sewaktu memarahi bos. Dan sorban inilah yang digunakan bos untuk membungkus kelapa memukul Kobuk pada awal cerita sebelumnya. Singkat cerita, 15 tahun sudah berlalu. Sip yang dulunya imut kini sudah tumbuh menjadi pria dewasa yang memiliki wajah tampan. Selain itu ia juga jago berkelahi. Satyakan pun mengirim Sip ke Delhi untuk menemui pamannya yaitu Inspektur Zorapar. Setibanya di Delhi, Zorapar pun menyuruh Sip menyamar jadi dirinya dalam melaksanakan tugas sebagai pengawal seorang perempuan dari adik atasannya. Awalnya Sip menolak, namun setelah Zorapar memperlihatkan foto perempuan tersebut, dengan semangat Sip menyetujui permintaan Zorapar. Karena wanita itu adalah wanita yang disukai Sip, yaitu Angkita, diperankan oleh Aditi Rao Hidari. Pada esok harinya, Sip pun memakai seragam polisi layaknya Zorapar. Ia pun mengawal Angkita ke bioskop. Setibanya Angkita di sana, ada seorang laki-laki yang mengganggunya. Dia adalah Vishal, diperankan oleh Akash Dawade. Vishal merupakan seorang anak menteri yang korup. Selain itu, ternyata Angkita sudah dijodohkan oleh kakaknya dengan Vishal. Tapi Angkita sama sekali tidak menyetujuinya. Lanjut cerita, Vishal pun memegang lengan Angkita dengan kasar. Tanpa basa-basi, Sip pun langsung menendang Vishal dan menghajar semua anak buahnya hingga babak belur. Dan disinilah permasalahannya dimulai. Ketika ayah Vishal sedang duduk santai di ruangan kerjanya, kita sebut saja Vishal menteri korup. Karena dia memang korup, selain itu ia juga elit politik yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Lanjut cerita,
Salah satu bawahannya melapor bahwa anaknya yaitu Faisal telah dihajar oleh polisi. Mengetahui anaknya dihajar oleh polisi, Menteri Korup pun langsung menghubungi kakak Ankita yang diperankan oleh Ronit Roy, yaitu Ayusman, yang mana Ayusman merupakan polisi tidak berakhlak, menggunakan kekuasaan dengan semena-mena, dan tak segan-segan membunuh siapa saja yang berani menentang jalannya. Setelah mendapat telepon dari Menteri Korup, Ayusman pun langsung memasukkan Sip ke dalam penjara. Satya Khan berusaha mengeluarkan Sip dan menjelaskan dengan tenang kepada Ayusman. Dia malah dipermalukan dan diusir dari kantor polisi dengan cara tidak hormat. Satya Khan begitu emosi. Lalu dengan berat hati, Satya Khan memutuskan untuk meminta bantuan bos untuk menyelamatkan Sip. Di sisi lain kita diperlihatkan adegan baku hantam antara bos dengan salah satu bos mafia lainnya. Pertarungan ini terjadi karena bos mengetahui kecurangan yang dilakukan mafia itu, sehingga bos menghajar mafia tersebut serta anak buahnya hingga tak tersisa satupun. Sesampainya di base camp, bos menerima kontrak baru dari Ayusman untuk membunuh Sip, sedangkan bos belum mengetahui bahwa kontrak itu untuk membunuh adiknya sendiri. Pada waktu yang sama, Satya Khan menemui bos untuk memberi kontrak untuk menyelamatkan Sip. Dengan gembira bos menyambut ayahnya dengan senang hati. Namun Satya Khan menganggap pertemuan ini hanya sebatas kontrak, artinya masih menganggap bos bukan bagian dari keluarganya. Walaupun demikian, bos masih sangat menyayangi ayahnya dan mencium bekas kaki Satya Khan, dan akhirnya bos baru menyadari bahwa Ayusman mencoba mempermainkannya. Lalu bos menyiapkan strategi untuk mempermainkan balik Ayusman. Singkat cerita, Ayusman menemui bos untuk membahas kontrak yang telah diberikannya. Bos meyakinkan Ayusman untuk membebaskan Sip dari semua tuduhan dan setelah itu dia akan membunuhnya. Karena dengan cara ini, nama Ayusman akan aman dari media. Begitulah cara bos membodohi polisi yang rakus kekuasaan. Setelah Sip bebas dan mengetahui bos tidak membunuhnya, Menteri Korup dan Ayusman mengirim penjahat untuk menangkap bos. Namun bos berhasil melarikan diri dan menemui Ayusman di kediamannya. Menteri Korup pun mengeluh kepada Big Boss karena bos gagal menyelesaikan kontraknya. Sedikit pun Big Boss tidak kecewa mengenai apa yang dilakukan bos, karena sebenarnya bos menyelesaikan kontrak yang diberikan oleh Satya Khan untuk menyelamatkan Sip. Selain itu ia sudah mengetahui bahwa bos ingin menghancurkan Ayusman dan Menteri Korup itu. Setelah memperhatikan kehadiran Ankita, bos bertanya padanya, apakah dia mencintai Sip? Dengan rasa takut akan dimarahi kakaknya, Ankita menganggukkan sedikit kepalanya dan memberanikan diri mengatakan ya. Setelah itu, di hadapan Ayusman dan Menteri Korup, bos mengatakan ingin menikahi Ankita dengan adiknya yaitu Sip. Karena sudah dipermalukan, Ayusman ingin mengeluarkan senjata di balik sepatunya. Namun Menteri Korup dengan cepat menahan Ayusman karena Big Boss membawa banyak pasukan. Singkat cerita, Sip dan Ankita bertemu di salah satu bandrek dan bos juga ada di sana. Bos pun bertemu dengan perempuan cantik. Sayangnya dalam film ini tidak ada kisah mengenai asmara bos. Lanjut cerita, ternyata Ayusman sudah memasang jebakan untuk menjerumuskan Sip ke dalam penjara kembali dengan menggunakan teman Ankita. Ketika mereka pulang dari bandrek, teman Ankita memberikan obat tidur ke dalam minuman Sip. Ketika Sip sadar esok paginya, Ayusman dan aparat lainnya sudah menangkap Sip dengan tuduhan kasus pemerkosaan palsu. Di sini terungkap bahwa teman Ankita adalah simpanan Ayusman. Mengetahui adiknya dijebak Ayusman, bos langsung mendapatkan ide untuk membebaskan Sip, yaitu dengan cara menculik putra Menteri Korup yaitu Faisal dan memasang bom pada selangkaannya. Anjay. Karena ketakutan, Menteri Korup menyuruh Ayusman untuk membebaskan Sip. Di scene lain kita diperlihatkan Big Boss sedang debat serius dengan Satya Khan mengenai anaknya yaitu Bos, yang mana bos sudah berjuang menyelamatkan Sip, tapi Satya Khan masih membenci dan menganggap bos sebagai pembunuh. Karena kasihan dengan bos, Big Boss pun menceritakan kebenaran tentang kisah terbunuhnya Rajan. Di sini kita dikembalikan ke scene sebelumnya, yaitu sewaktu Satya Khan memasukkan Rajan dan bos ke dalam gudang. Faktanya yang membunuh Rajan bukanlah bos, melainkan Satya Khan sendiri. Hal itu terjadi sewaktu Satya Khan memasukkan Rajan ke dalam gudang. Tanpa sengaja Satya Khan mendorong dengan kencang dan Rajan tertusuk senjata tajam di bagian perut. Bos yang melihat Rajan sudah tidak bernyawa langsung mengotori baju seragam sekolahnya dengan darah Rajan dan memegang senjata tajam yang tertusuk pada perut Rajan. Demi menjaga nama baik ayahnya, bos mengorbankan dirinya seolah-olah dialah yang membunuh Rajan. Setelah Satya Khan mengetahui kebenarannya, badannya kaku dan merasa bersalah karena sudah membenci bos. Yang jelas-jelas bos sangat menyayanginya sampai sekarang. Setelah itu Satya Khan bergegas ingin menemui bos. Ketika di perjalanan, Ayusman si polisi yang tidak berakhlak mengirim truk untuk menabrak kendaraan mereka. Big Boss pun selamat sedangkan Satya Khan hampir lobi dan dirawat di rumah sakit. Ketika bos berada di ruang ICU untuk melihat ayahnya yang sedang sekarat, Ayusman menghubungi bos untuk menyelesaikan pertarungan terakhirnya di Kurusetra. Sebelum OTW, bos mengusap kaki ayahnya. Setibanya di Kurusetra, Ayusman sudah menunggu bos sambil meminum secangkir jamu kuat. Setelah Ayusman memberikan sedikit basa-basi, pertarungan antara mafia berakhlak dan polisi tidak berakhlak pun dimulai.
Dengan emosi yang membludak karena sudah membuat ayahnya masuk rumah sakit, Bos mengalahkan Ayushmann dengan brutal. Setelah pertarungan selesai dan dimenangkan oleh Bos, terlihat dari kejauhan Satya Khan sudah membuka tangannya. Dengan senyuman tipis dan penuh rasa senang, Bos pun berlari untuk memeluk Satya Khan. Cerita pun berakhir dengan bersatunya lagi keluarga Satya Khan.